بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesempatan bersilaturahim, beriktikaf, menjalankan sholat maghrib dan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa ada man nafa'a bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia yang melanjutkan perjuangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga layak pada hari kiamat nanti kita memperoleh syafaat beliau masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, masih pembahasan tentang sasaran dari sedekah yang kita keluarkan, bantuan santunan yang kita berikan kepada yang lebih butuh daripada kita, yang lebih miskin daripada kita. Imam Al-Ghazali menekankan supaya ada 6 kriteria yang lebih mendapatkan perhatian dari kita. Sudah kita sebutkan 4 di 3 ya? 3 sebelumnya ya, dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau bersedekah uang atau barang, misalnya pakaian bekas, sujadah bekas, daripada ditumpuk-tumpuk di lemari, sedekahkan aja kepada orang miskin. Tapi jangan sembarangan orang miskin kita kasih, karena tidak semua orang miskin itu tekun beribadah ya, supaya sedekah kita pahalanya berlipat ganda dan cepat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamakan pertama yang bertakwa kepada Allah, yang betul-betul takut sama Allah, yang betul-betul soleh, supaya baju misalnya kita kasih kepada orang yang soleh itu atau sujadah yang kita berikan itu dipakai sembahyang. Maka selama sujadah kita yang kita hadiahkan, yang kita sedekahkan itu dipakai untuk beribadah, pahalanya akan mengalir kepada kita. Yang kedua, ahli ilmu. Jangan ragu-ragu memberikan sumbangan sebagian harta kita kepada orang yang berilmu, karena pasti orang yang berilmu itu akan mengarahkan bantuan itu untuk penyelesaian pembangunan pondok pesantrennya lah misalnya, atau dipakai untuk beli kitab lah, beli sorban, beli sujadah. Maka selain kita dapat pahala bersedekah, mengalir juga pahala ibadah yang menerima sedekah itu kepada kita kalau dia gunakan pemberian kita sebagaimana mestinya dalam kebaikan. Yang ketiga, utamakan yang kita sedekahi itu adalah orang yang ikhlas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita utamakan orang yang kalau kita kasih dia memuja kita, berterima kasih secara berlebihan kepada kita sampai nama kita disebut-sebut di di posting dan sebagainya, karena itu mengganggu kualitas keikhlasan kita ketika memberi. Oh,
saya ikhlas ngasih dia karena dia muji saya gitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena orang seperti ini apabila kita bantu dia langsung memuji kita secara berlebihan, nanti pada waktunya kita lupa memberikan santunan, THR, bantuan kepada dia, dia akan sibuk mencela kita, menjelek-jelekkan kita, ngeritik kita, merotes sama kita. Jadi usahakan yang ketiga, kita kalau mau bersedekah, usahakan orang miskin yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pindah kita kepada as-sifatur rabi'ah, ayyakuna mustatiran mukhfiyan hajatahu la yukthirul batha wasyakwa, kata Imam Al-Ghazali. Sifat yang atau kriteria yang keempat yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita kalau mau bersedekah adalah orang yang butuh, betul-betul miskin, tapi mustatiran, tersembunyi. Ndak dia suka bawa proposal kemana-mana, ndak dia suka mengangkat tangannya, ngemis, padahal dia keadaannya memprihatinkan, butuh perhatian dari atau uluran tangan dari kita, tapi dia malu-malu minta. Mustatiran, dia tersembunyi. Mukhfiyan hajatahu, menyembunyikan keadaan ekonominya yang sempit. La yukthirul batha wasyakwa, tidak suka ngeluh, tidak suka ngadu lewat media sosial dan sebagainya. Kan banyak orang seperti itu. Dia datang ke sini dapat bantuan, pergi dia ke instansi yang lain mengaku-ngaku bahwa saya tidak pernah dibantu, tidak pernah menerima bantuan, padahal dari sini dapat, dari sini dapat, dari situ dapat. Jadi dia suka mengeluh. Ya, usahakan yang kita bantu juga adalah orang yang benar-benar butuh dan jarang mendapatkan perhatian, mendapatkan bantuan karena dia malu minta-minta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bercerita tentang kelompok orang yang seperti ini. Ada kelompok orang miskin yang jarang minta-minta sehingga atau sampai-sampai yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai orang-orang banyak yang enggak tahu, dikira dia orang kaya padahal dia miskin. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti, orang yang enggak tahu mengira mereka ini sebenarnya orang kaya, padahal enggak, mereka miskin kok. Mereka termasuk dalam asnaf yang 8 itu kok. Nah, ta'rifuhum bisimahum, wahai Rasulullah, orang seperti engkau bisa membaca situasi, tahu tanda-tanda orang-orang yang seperti ini, yang benar-benar butuh tapi malu-malu minta. La yas'alunan nasa ilhafa, salah satu ciri-ciri orang seperti ini, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak minta secara memaksa, tidak maksa dia minta-minta. Udah kita sampaikan kayaknya sebelum ini. Pindah kita ke yang kelima. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ayyakuna mu'ilan. Mu'ilan itu artinya punya banyak tanggungan, punya banyak anak, banyak yang dia urus, entah istrinya banyak, anaknya banyak, miskin tapi istrinya banyak, ada juga seperti itu. Miskin, anaknya banyak, miskin tapi banyak yang dia urus, banyak yang dibiayai, banyak yang ditanggung. Jadi mu'ilan itu artinya zu'yan atau kafiran lil yatim. Orang miskin tapi dia anak yatim dipelihara di rumahnya. Apalagi dia banyak anak yatim di rumahnya. Termasuk juga orang yang punya lembaga panti asuhan. Ada banyak anak yatim yang diasuh, ya, orang miskin yang diasuh. Bukan hanya anak kandungnya aja yang diperjuangkan, tapi anak yatim juga diperjuangkan. Nah, orang seperti ini
perlu dapat perhatian lebih dari kita kalau mau memberikan bantuan, santunan, uluran tangan. Kita mau sedekahkan barang bekas kita, boleh ya, orang seperti ini. Itu yang kelima. Masuk dalam kriteria yang kelima ini, au mahbusan bimarabin, atau orang ini mahbus, artinya terpenjara di rumah, nggak bisa kemana-mana, disebabkan karena marab, penyakit, kekurangan, keterbatasan yang dia miliki. Misalnya dia buta, tidak bisa bekerja, misalnya dia pincang, misalnya dia bisu, dia tuli, pokoknya serba kekurangan yang membuat dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang honornya, gajinya besar. Orang seperti ini butuh juga perhatian dari kita, masuk dalam kategori yang kelima. Imam Al-Ghazali menukil riwayat bahwa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya sama seorang sahabat yang lain, apa yang dimaksud dengan jahdul bala? Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Mintalah perlindungan kepada Allah, isti'azahlah, berta'awuzlah, minta tolong sama Allah supaya kita dihindarkan dari jahdul bala. Kalau tadi imam kita, Tuan Guru Haji Ruslan tadi memimpin doa, di antara doa yang kita dengar tadi, a'udzubika min a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat jubun. Jubun itu artinya pelok, jubun itu artinya penakut, wal bukhl, sifat bakil. Jauhkan saya berlindung kepada Allah dari sifat kebakilan. Jauhkan saya dari sifat bakil, kikir, ya Allah. Karena itu perintah Nabi. Nah, di sini ada hadis Rasulullah mengatakan, ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Mintalah perlindungan dari Allah dari sifat atau dari keadaan jahdul bala. Seorang sahabat datang ke Sayyidina Umar, apa itu jahdul bala? Nah, Sayyidina Umar menjawab, oh, jahdul bala yang kita hindari adalah, mana dia? Sebentar dulu. Aduh. Faqala kathratul iyali wa qillatul mal. Jahdul bala adalah punya banyak tanggungan, tapi uang kita serba kekurangan uang, kekurangan biaya, kekurangan nafkah. Punya istri 2, punya anak 10, ini termasuk jahdul bala. Ya. Tapi kalau punya istri banyak, anak banyak, harta juga banyak, tidak termasuk jahdul bala. Jadi Rasulullah mengajarkan kita, mintalah perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari keadaan punya banyak tanggungan tapi uang sedikit, harta kita sedikit gitu. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir, as-sifatus sadisah ay yakuna minal aqaribi wa dzawil arhami. Kalau mau bersedekah, carilah orang fakir, orang miskin, orang yang banyak utang, fisabilillah dan seterusnya, tapi utamakan dari keluarga. Jangan kita peduli sama orang miskin yang berasal dari Lombok Barat, Lombok Tengah, kita orang Lombok Timur nih, sementara kita punya saudara kandung loh yang miskin, tidak mendapat perhatian dari kita. Kita ngomong sedekah ini, kalau zakat aja tidak boleh kita mengeluarkan zakat kita berikan kepada bapak kandung kita, anak kandung kita, tidak boleh, harus orang yang jauh. Kecuali kalau dia ghorimin, berutang, banyak utang, boleh. Tapi kalau sedekah boleh kepada siapa saja, bapak kita, anak kita, paman kita, saudara kandung kita, saudara sepupu kita, keponakan kita. Kalau sedekah itu utamakan orang miskin dari yang ada hubungan darah. Imam Al-Ghazali mengatakan ayyakuna minal aqarib, usahakan kerabat kita utamakan.
wa dzawil arham, yang ada hubungan rahim, hubungan darah. Fatakunu shadaqatan wasilata rahimin, supaya pahala yang kita peroleh selain kita dapat pahala bersedekah, kita juga dapat pahala menyambung tali silaturahim. Wa fi silatir rahimi minadz thawabi ma la yuhsa, kata Imam Al-Ghazali. Sedangkan pahala bersilaturahim, menyambung tali silaturahim itu tidak terhitung banyaknya, kelebihannya, keutamaannya. Jadi usahakan kalau mau bersedekah, cari orang miskin dari keluarga dekat kita, karena menyambung selain dapat pahala silaturahim, dapat pahala bersedekah, dapat juga pahala bersilaturahim. Dan pahala silaturahim ini luar biasa banyaknya. Salah satunya Imam Al-Ghazali di sini mengutip ungkapan Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la an asila akhan min ikhwani bidirhamin ahabba ilayya min an atasaddaqa bi 20 dirhaman. Lebih baik saya berkorban 1 dirham. Lupa saya perbedaan antara dirham dan dinar ini, yang mana perak, yang mana emas, Ustaz? Dirham itu emas ya, kalau dinar itu perak ya, lupa saya. Pokoknya itulah. Intinya, katakanlah kalau kita terjemahkan ke bahasa budaya kita di Indonesia ini, di Sasak ini, lebih baik saya berkorban 10.000 supaya bisa menyambung tali silaturahim dengan kerabat saya. 1 dirham ya, 10.000 lah katakan. Lebih baik saya berkorban 10.000 untuk beli air air gelas atau jajan yang penting 10.000 ini untuk keperluan menyambung silaturahim. Itu lebih baik daripada saya menyumbang 20 dirhaman, 20 dirham, katakanlah 20.000 ya, tapi atau 200.000 saya sedekahkan ke orang miskin gitu. Untuk sedekah lebih baik 10.000 untuk keperluan menyambung tali silaturahim. Misalnya saya adakan acara arisan ya, misalnya saya bikin acara, saya neraktir, katakanlah seperti saya traktir keluarga saya yang miskin 10.000. Ayo makan apa, makanan bakso misalnya 10.000. Ayo, saya ketemu teman udah lama, saudara saya ini tidak pernah ketemu lama, ayo kita makan bakso. Saya traktir sini, saya yang tanggung. Saya traktir 10.000 makan bakso bareng. Yang penting kita silaturahim, daripada saya bersedekah 20 dirham atau 200.000 kepada orang miskin yang lain. Itu keutamaan silaturahim ya, Imam Ali. Oh, ternyata ada lanjutannya. Walaan asilahu bi 20 dirhaman ahabba ilayya min an atasaddaqa bi 100 dirham. 20 dirham untuk keperluan silaturahim, pertemuan silaturahim dengan kerabat, saudara yang ada hubungan darah. Itu lebih baik kata Imam Ali daripada saya bersedekah 100 dirham, daripada bersedekah. Itu keutamaan menyambung tali silaturahim. Dan masih ada lanjutannya. Imam Ali mengatakan walaan asilahu bi 100 dirham. Lebih baik saya berkorban 100 dirham untuk acara kumpul keluarga silaturahim daripada saya memerdekakan 1 budak. Dan memerdekakan 1 budak itu luar biasa kan pahalanya. Sekarang tidak ada budak. Memerdekakan 1 budak itu bisa membuat kita terselamatkan dari siksa api neraka besok pada hari kiamat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomong sasaran sedekah, oke, 8 asnaf itu perlu diperhatikan, tapi ada yang lebih penting, yaitu usahakan yang miskin ini adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh. Yang kedua, orang yang berilmu, ya, daripada dia melarat, daripada dia sibuk jadi tukang parkir, ustadz ini, lebih baik kita tanggung makan minumnya supaya dia fokus mengajari anak-anak kita. Yang berilmu, yang ketiga orang yang pandai, tulus, ikhlas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang benar-benar butuh, miskin dia, tapi dia malu minta-minta. Banyak orang seperti itu. Yang kelima, orang miskin yang banyak tanggungannya, banyak anaknya, ya.
atau yang tidak bisa bekerja lantaran kekurangan keterbatasan yang dia miliki, buta, pincang dan sebagainya. Yang terakhir, usahakan yang kita bantu itu dari golongan keluarga dekat, ya, supaya dapat pahala bersedekah, dapat juga pahala menyambung tali silaturahim. Ini kalau kita membahas tentang sasaran dari sedekah kita, ya. Orang miskin minta tasbih, misalnya kita punya tasbih, minta dong tasbihnya. Lihat dulu, kalau dia tekun berzikir, berselawat, kasih dia. Setiap dia berzikir, berselawat, dapat kita pahala. Tapi kalau dia pakai tasbih itu untuk jadi kalung, dipakai jadi gelang, oh janganlah. Usahakan, utamakan yang akan memakainya untuk berzikir, berselawat. Jadi seperti itu. Sama seperti pelunggu, kalau mau Bapak Ibu bersedekah, mewakafkan apa misalnya mushaf misalnya di masjid, usahakan mushaf yang bagus, mushaf yang menarik perhatian kita untuk kan ini ada apa namanya, lemari nih, ada rak tempat taruh mushaf misalnya. Usahakan kalau Bapak Ibu mau menyedekahkan mushaf yang bagus, yang bikin kita, kalau kita pilih, oh ini yang saya akan ambil gitu, daripada mushaf yang sobek-sobek, kemudian berdebu, kemudian lecek, bau dan kusut. Ya ini lihat nih, saya karena kitab lama ini banyak yang sobek-sobek ini, sensitif ini. Ini sensitif sekali, di sedikit salah sedikit sobek deh. Ini aja sobek nih, karena sering dibuka. Jangan yang seperti jenis kertasnya seperti ini, mudah sobek dan sebagainya. Males orang baca dia. Kalau orang males memegang dia, ya nggak dipakai dong, nggak dibaca. Kalau nggak dibaca, ya kita hanya dapat pahala bersedekah di awal itu doang. Nah, kalau kita sedekahkan Al-Quran, mushaf yang bagus, kualitas kertasnya berwarna, apalagi di situ ada keterangan, oh kalau warna merah berarti mat tabi'i, mat apa gitu, oh ya semangat, apa namanya, orang akan melirik ke situ, memilihnya, kemudian membacanya. Oh pahala, selain kita dapat pahala menyedekahkan Quran, mushaf itu, kita juga setiap dia baca Al-Quran itu, mushaf itu, pahala membacanya, selain dia dapat pahala membaca, mengalir juga kepada yang bersedekah. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Ustaz? Masih. Kalau gitu kita lanjut. Ini sasaran sedekah. Ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau mau bersedekah. Ya, saya ringkaskan ini. Yang pertama antara lain al-israru. Usahakan kalau mau bersedekah itu sembunyi-sembunyi. Bukan berarti terang-terangan itu tercela, enggak. Bersedekah terang-terangan ada kelebihannya, menyumbang, menyantuni, bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih banyak lagi keutamaannya. Antara lain kata Imam Al-Ghazali, fa inna dzalika ab'adu 'anir riya'i was sum'ah. Karena bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih bisa dijamin kita ini jauh dari penyakit riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Biasanya riya itu yang perbuatan seperti sholat, seperti bersedekah, seperti menyantuni anak yatim. Kalau sum'ah itu biasanya yang didengar, seperti kita membaca Al-Quran pengen didengar, kita berzikir ingin dikatakan, oh dia ini fasih dan sebagainya. Jadi kita kalau bersedekah dianjurkan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena bisa lebih dijamin terjaga dari penyakit riya dan sum'ah. Dan kelebihan bersedekah sembunyi-sembunyi yang pertama. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW menyatakan ada sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Nanti pada hari kiamat ada 7 kelompok orang yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, saking nggak ada yang tahu, tangan kirinya pun tidak tahu berapa duit yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyinya dia, saking tidak mau diketahui dia bersedekah. Nah,
itu dijamin akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada saat panas, panasnya dunia aja nggak bisa kita tahan, apalagi panasnya di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, kelebihannya Allah akan kasih naungan, Allah kasih payung mungkin atau awan untuk melindungi dari panasnya hari kiamat. Yang selanjutnya ada juga kelebihan sedekah. Rasulullah menyatakan sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa meredakan kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para salafus saleh banyak kalau mau bersedekah itu banyak cara. Misalnya diutamakan orang yang buta, pengemis yang buta yang diutamakan, ditaruh. Supaya apa? Supaya orang yang buta ini tidak tahu siapa yang menyedekahinya. Kalau kita aja orang buta, tapi banyak orang keliaran. Jadi sama aja kita pengen dipamer, dilihat sama orang yang keluyuran ini ngelihat kita. Nah, jadi yadul a'ma bukan pengemis, berarti orang miskin yang buta. Adanya juga yang meletakkan sumbangannya di dalam kantong orang yang miskin yang sedang tidur. Berarti orang miskin yang tidur ini yang tidak punya rumah, berarti masa dia masuk lewat jendela rumah orang yang miskin, kemudian bisa ditangkap, bisa dikeroyok ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang miskin yang melarat, yang tidur di emperan, misalnya di perempatan. Biasanya orang-orang salafus saleh kalau mau bersedekah dicari orang miskin yang tidur, dikantongin diam-diam gitu loh, supaya tidak ketahuan. Au yulqihi fi tariqil faqir. Atau misalnya ini biasanya tempat tongkrongan orang miskin, di situ dia taruh. Disembunyikan di bawah batu, tempat orang miskin nongkrong misalnya, dilihat, diambil gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi ya kalau mau bersedekah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, usahakan sembunyi-sembunyi, banyak khasiatnya. Boleh sedekah terang-terangan, tapi kelebihan bersedekah terang-terangan, Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah," obati penyakit yang engkau derita dengan cara bersedekah. Sedekah terang-terangan, insyaallah bisa mengobati penyakit yang ringan-ringan saja. Tapi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, insyaallah penyakit kronis yang kita derita itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau disembuhkan penyakit kronisnya, caranya, dan banyak kitab-kitab cerita-cerita yang sejarah-sejarah yang dibukukan, diceritakan, yang diabadikan. Orang yang misalnya kanker kemudian dia putus asa, semua kekayaannya disedekahkan ke panti asuhan, bersiap-siap mau mati, disiapkan duit untuk beli kain kapan doang. Ternyata pada hari yang diprediksikan akan meninggal dunia masih hidup, sehat walafiat. Ya, kok tidak mati-mati, pergi ke dokter, diperiksa lagi, ternyata hilang penyakit berkat sedekah. Hal yang lain yang perlu diperhatikan, ayyuzhira, boleh kita terang-terangan, boleh kita pamer, boleh kita disebut-sebut misalnya sedekah dari sekian puluh ribu diniatkan, boleh. Ayyuzhira haitsu ya'lamu anna fi izharihi targhiban lin-nasi fil ibtida. Boleh dia terang-terangan bersedekah kalau dia yakin dengan terang-terangnya dia bersedekah itu terdapat maslahat, yaitu targhiban lin-nasi fil ibtida, bisa memberikan motivasi kepada orang lain semangat untuk bersedekah. Ya. Misalnya lah kipas ini masih kurang ini, masih panas rasanya nih, tambah lagi, nggak ada duit katanya. Misalnya pengurus masjid bilang nggak ada duit, berapa aja harga kipas ini? 100, misalnya 300.000, berapa aja yang hadir ini? 200 orang, keluarga sama-sama 2.000, bisa nggak beli? Bisa beli 2 itu. Nah, ayo kita keluarin, kita beli. Nah, itu tidak masalah. Atau melontar misalnya, seperti ada acara ultah biasanya, pas baca doa pusaka orang melontar.
boleh. Nah, kalau mengandung maslahat bisa memotivasi orang untuk bersedekah. Apalagi kalau nyata manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau untuk memperkaya diri, misalnya, ayo bapak punya sepeda motor, sedekahkan sepeda motornya, insya Allah Allah akan ganti dengan mobil. Tapi saya tidak sindir siapa-siapa, tapi itu harus kita hati-hati. Jadi boleh kita terang-terangan asalkan ada maslahatnya yang bisa, maslahat umumnya bisa dirasakan oleh. Tapi ya harisu sirrahu min da'iyatir riya. Kalau kita mau nyumbang terang-terangan, harus kita jaga hati kita. Kita perbaiki niat kita supaya kita terhindar dari penyakit riya. Dan usahakan kalau kita mau nyumbang terang-terangan ini jangan sampai merendahkan orang miskin ini. Misalnya ada orang miskin di tengah-tengah kita ini, saya tahu dia miskin dan dia butuh, saya bersedekah nih terang-terangan, saya ngajak bapak-bapak kita bantu orang ini. Harus kita yakin dulu orang ini tidak tersinggung yang kita bantu, gitu loh. Idza hataka satral faqir fa innahu rubbama yata'azza bi an yura fi suratil muhtaj. Karena bisa jadi orang ini tidak mau diketahui miskin. Ayo bapak ibu kita bantu bapak ini, dia miskin ini, dia tidak mampu menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, kita bilang kan malu dia kan? Nah ini hindari seperti ini. Dan ada beberapa hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Ini beberapa hal yang ternyata banyak sekali yang perlu kita perhatikan kalau mau bersedekah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah ya Allah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, menjadikan kita semua orang-orang yang kaya ilmu, kaya harta, kaya jiwa, supaya jangan kita mengemis doang, tapi kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang hobi bersedekah, memberikan perhatian kepada orang yang lebih butuh daripada kita, lebih miskin daripada lebih lebih lemah daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.